Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Nama saya Yemima Margareta Ude dari kelas MI 5A dengan NIM 19051020040 Program Studi Manajemen Informatika Politeknik Negeri Medan. Saya akan mempresentasikan hasil dari karya tulis ilmiah yang sudah saya buat yang berjudul Efektivitas Pembelajaran Les Online Menggunakan Aplikasi Ruang Guru. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan efektivitas penggunaan aplikasi sebagai media pembelajaran online. Penelitian ini dilatar belakangi oleh semakin banyaknya tenaga pendidikan yang mulai menormalisasikan sistem pembelajaran online sebagai media pembelajaran. Dengan menggunakan pembelajaran online, informasi mengenai pembelajaran tersebut bisa lebih cepat tersampaikan kepada para penggunanya dan jangkauan yang lebih luas, sehingga diharapkan bisa meningkatkan semangat belajar. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan untuk penelitian ini adalah observasi melalui Google Form dan studi kepustakaan. Pada penelitian ini, penggunaan aplikasi pembelajaran online atau mungkin dapat dikatakan dengan les online yang akan menjadi bahan penelitian adalah ruang guru. Mengapa aplikasi ruang guru? Karena aplikasi ruang guru merupakan salah satu aplikasi pembelajaran online yang cukup terkenal di Indonesia, sehingga dapat lebih memudahkan dalam melakukan penelitian. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hasil penelitian yang sudah saya lakukan, di mana penelitian tersebut saya lakukan melalui Google Form. Link Google Form yang saya bagikan kepada 15 orang responden, yang artinya saya telah memperoleh 15 data untuk melakukan survei. Adapun karakteristik dari responden adalah 4 orang berjenis kelamin laki-laki atau sekitar 26,7%, dan 73,3%-nya adalah perempuan atau sekitar 11 orang. Penelitian ini hanya dilakukan pada pelajar maupun mahasiswa atau mahasiswi, baik yang sedang atau yang sudah pernah menggunakan aplikasi ruang guru, maupun mereka yang belum pernah menggunakan aplikasi tersebut sekalipun, dengan catatan mereka mengetahui apa itu aplikasi ruang guru. Dengan demikian, responden pun terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu responden yang pernah memakai aplikasi ruang guru dan responden yang tidak pernah memakai aplikasi ruang guru, di mana 40% dari responden yang saya dapat tidak pernah memakai aplikasi ruang guru, atau sekitar 6 orang responden, dan 60% adalah responden yang pernah memakai aplikasi ruang guru, atau sekitar 9 orang. Yang selanjutnya adalah skala pengukuran. Pengukuran variabel dalam angka dilakukan dengan menggunakan skala Likert, yaitu sebuah instrumen atau alat ukur yang diwajibkan pengamat untuk menetapkan subjek pada kategori atau kontinum dengan memberikan nomor atau angka kategori yang diberi bobot nilai seperti pada tabel berikut ini. Dengan dimana jawaban sangat setuju dengan bobot nilai 5, jawaban setuju dengan bobot nilai 4, jawaban biasa atau netral atau cukup dengan bobot nilai 3, jawaban tidak setuju dengan bobot nilai 2, dan jawaban sangat tidak setuju dengan bobot nilai 1. Selanjutnya berikut ini adalah hasil dari kuesioner responden yang pernah memakai aplikasi ruang guru, di mana ini yang pertama ada untuk pertanyaan, apakah aplikasi ruang guru mudah digunakan dan mengerti saat digunakan untuk belajar online? Dan mayoritas dari responden menjawab sangat setuju dan setuju, yaitu 5 responden, yang artinya mayoritas dari responden yang pernah memakai aplikasi ruang guru menyatakan bahwa aplikasi ruang guru mudah digunakan dan mudah dimengerti. Yang kedua, untuk pertanyaan menggunakan aplikasi ruang guru tidak membutuhkan waktu lama untuk menyelesaikan transaksi, misalnya pembayaran
aplikasi untuk berlangganan, mayoritas dari responden menjawab sangat setuju dan setuju, yaitu berjumlah 4 responden, yang artinya mayoritas dari responden yang pernah memakai aplikasi Ruang Guru menyetujui pernyataan tersebut. Untuk pertanyaan selanjutnya ada, apakah soal-soal yang ingin dilihat atau dipelajari di aplikasi Ruang Guru tersedia banyak dan bervariasi soal? Mayoritas responden menjawab sangat setuju dan setuju, yaitu berjumlah 7 orang, yang artinya responden yang pernah memakai aplikasi Ruang Guru menyetujui pernyataan tersebut. Dan selanjutnya ada, apakah aplikasi Ruang Guru memudahkan kamu jika terjadi masalah dalam memberikan notifikasi, misalnya seperti notifikasi pembayaran saat kita hendak berlangganan? Dan mayoritas menjawab sangat setuju dan setuju, yaitu berjumlah 4 responden, dan 4 responden lainnya menjawab cukup mudah, yang artinya mayoritas dari responden menyetujui pernyataan ini. Selanjutnya, apakah Ruang Guru memudahkan kamu dalam pertukaran jadwal, misalnya jadwal les dapat diganti? Dan kembali lagi, mayoritas responden memilih sangat setuju dan setuju, yaitu berjumlah 6 orang responden, sehingga mayoritas dari responden yang pernah memakai aplikasi Ruang Guru ini menyetujui pernyataan tersebut. Dan selanjutnya, apakah saat kamu memutuskan untuk berlangganan dengan aplikasi Ruang Guru, kamu merasa bahwa informasi penting mengenai dirimu seperti data pribadi sudah dijaga keamanannya? Mayoritas dari responden menjawab sangat setuju dan setuju, yaitu jumlah 5 orang. Artinya mayoritas dari responden itu setuju atas pernyataan tersebut. Selanjutnya, apakah pembelajaran melalui Ruang Guru ini dapat dikatakan efektif? Mayoritas dari responden mengatakan sangat setuju dan setuju, yaitu berjumlah 6 orang dari 9 responden, yang artinya mayoritas dari responden yang pernah memakai aplikasi Ruang Guru menyetujui pernyataan tersebut. Dan di sampingnya terdapat beberapa alasan dari responden mengapa memilih jawaban tersebut. Selanjutnya ada pertanyaan mengenai fitur-fitur di aplikasi Ruang Guru, apakah dapat digunakan dengan mudah? Dan mayoritas dari responden menjawab setuju dan sangat setuju, yaitu berjumlah 5 orang dari 9 responden. Dan selanjutnya ada, apakah aplikasi Ruang Guru ini mempengaruhi minat belajarmu? Dan mayoritas dari responden menjawab setuju dan cukup setuju, yaitu berjumlah 8 orang responden dari 9 responden. Selanjutnya ini ada alasan dari responden mengapa mengatakan atau memilih jawaban mengenai minat belajar, pengaruh Ruang Guru terhadap minat belajar mereka. Berikutnya ada hasil kuesioner terhadap responden yang tidak pernah memakai aplikasi Ruang Guru. Yang pertama ada, apakah kamu tahu media pembelajaran atau les online? Mayoritas dari responden menjawab sangat setuju, yang artinya mayoritas dari responden mengetahui mengenai media pembelajaran online ini. Dan selanjutnya, apakah menurutmu pembelajaran atau les online cukup efektif untuk dijadikan media pembelajaran? 1 orang responden mengatakan sangat setuju, 2 orang responden mengatakan setuju, dan 3 orang responden lagi mengatakan cukup setuju. Tidak ada responden yang tidak setuju maupun sangat tidak setuju dengan pernyataan ini, yang artinya mayoritas responden menyetujui atau cukup setuju atas pernyataan ini. Selanjutnya ada, apakah aplikasi Ruang Guru
aplikasi Ruang Guru merupakan salah satu aplikasi pembelajaran les online yang cukup efektif untuk dijadikan media pembelajaran berdasarkan sumber yang kamu baca atau pengalaman teman-temanmu. Dan satu orang menjawab sangat setuju, tiga orang menjawab setuju, dan 2 orang lagi menjawab cukup setuju, yang artinya semua responden menyetujui pernyataan tersebut. Selanjutnya ada beberapa kekurangan dan kelebihan dari aplikasi seperti Ruang Guru ini menurut para responden yang belum pernah memakai aplikasi Ruang Guru. Dan selanjutnya ada apakah sistem pembelajaran online seperti menggunakan aplikasi Ruang Guru ini bisa mempengaruhi minat belajar ke arah yang positif. 1 orang responden mengatakan sangat setuju, 1 orang responden mengatakan sangat setuju, 3 orang responden mengatakan setuju, 1 orang responden mengatakan cukup setuju, dan 1 orang responden mengatakan tidak setuju, dan tidak ada responden mengatakan sangat tidak setuju. Dan mayoritas dari jawaban responden adalah cukup setuju dan sangat setuju, artinya mayoritas dari responden menyetujui pernyataan tersebut. Dan yang terakhir ada beberapa alasan dari responden mengapa mereka memilih jawaban mengenai minat belajar ke arah yang positif tersebut. Dan yang terakhir, adapun kesimpulan dan saran yang dapat saya berikan. Kesimpulan yang pertama, aplikasi Ruang Guru dapat dikatakan efektif jika digunakan sebagai media pembelajaran online atau les online. Dan yang kedua, meski dapat dikatakan efektif, tentu saja tetap terdapat kelebihan dan kekurangan jika menggunakan aplikasi Ruang Guru sebagai media pembelajaran atau les online. Kekurangan dan kelebihan tersebut sudah terlampir pada bab-bab sebelumnya tadi. Yang ketiga, fitur-fitur yang digunakan dalam aplikasi Ruang Guru cukup membuat pengguna nyaman saat melakukan pembelajaran online. Dan yang keempat, aplikasi Ruang Guru cukup mempengaruhi minat belajar para penggunanya dengan beberapa pertimbangan yang sudah terlampir juga di bab sebelumnya. Adapun saran yang dapat saya berikan setelah melakukan penelitian ini adalah, yang pertama, dengan adanya hasil penelitian ini, peneliti menyarankan agar kita semua, baik pelajar, mahasiswa maupun guru, dosen, dan tentor, dapat memanfaatkan teknologi berupa aplikasi-aplikasi pembelajaran seperti aplikasi Ruang Guru ini sebagai wadah pembelajaran yang positif buat kita semua. Dan yang kedua, diharapkan kiranya hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat yang positif bagi para pembaca. Sekianlah ringkasan dari karya tulis ilmiah saya yang dapat saya presentasikan. Jika ada kesalahan dalam bertutur kata, mohon dimaafkan. Saya Yeni Margareta Monte. Terima kasih.